Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Naga Sarete Airanto. Genre anime ini adalah komedi, harem, dan lain-lain. Seperti apa ceritanya? Langsung saja video intinya. Audio Jungle. Hari itu di laut sedang ada badai. Di sana terdapat seseorang yang terjatuh dari kapal bernama Ikuto. Tapi orang-orang itu kagak membantunya, melainkan cuma memberikan pelampung ban saja biar dia menyelamatkan diri sendiri. Karena dia merasa orang itu udah nyerah duluan, Ikuto pun mencoba untuk berenang mendekati kapal tersebut. Namun tiba-tiba aja ombak menghantamnya. Ternyata dia habis ribut sama bapaknya dan dia kabur dari rumah. Setelah seminggu ada orang di sebuah pulau bernama Suju. Dia mau memancing di sana karena akhir-akhir ini sering badai. Jadi suka banyak ikan gede-gede. Pas dia coba yang dia dapat malah si Ikuto. Langsung aja dia memberikan pertolongan pertama seperti menamparnya dan lain-lain. Karena dirasa kagak berhasil dia memberikan napas buatan ampe seperti itu. Alhasil dia dibawa ke rumah neneknya. Seketika banyak orang yang melihat si Ikuto pingsan macam itu. Si Suju salah menggunakan pertolongan pertamanya. Dia juga agak bingung kenapa Ikuto kagak ada opainya macam dia. Si nenek memberitahu kalau Ikuto ini seorang pria. Auto heboh lagi dah. Jadi kembali mengusir orang-orang itu. Tak lama Ikuto terbangun tapi kaget Suju dekat sekali dengannya yang membuatnya takut lalu pingsan lagi. Setelahnya dia makan sambil menceritakan asal si Ikuto ini dari mana. Dia dari Jepang. Niat dia adalah kabur dari rumah. Endingnya malah terhanyut seperti itu. Orang-orang yang ada di pulau itu pun sama juga korban terhanyut. Dahulu ketika warga Jepang pengen mencari ilmu tentang teknologi ke Eropa, ada gangguan yang membuat rombongan terpaksa kagak bisa pulang. Untungnya pulau tersebut sangat cocok untuk dihuni. Nama pulaunya Airanto. Sayang banget saat ini si Ikuto kagak bisa pulang. Dia bakalan tinggal bersama si Suju. Ini sangat aneh buat dia, padahal dia laki-laki dibiarkan tinggal bersama cewek. Terus Suju pun mengantarnya ke rumah dia, tapi di tengah itu ada orang bernama Ayane yang mengincar si Ikuto. Tapi malah ketahuan. Suju dan Ayane udah terbiasa macam ini ribut terus. Ayane pun kesandung, tapi bocah itu belum menyerah juga. Dia menggunakan senjata bius gitu ke arah si Suju. Ada gangguan, jadi yang kena malah si Ikuto. Jadinya dia langsung dibawa ke rumahnya dan diberi obat alami, yang tentunya kagak enak. Lalu Suju menyuruhnya untuk mandi terlebih dahulu biar fresh. Ketika dia mulai mandi, Suju pengen ikutan dong. Ikuto udah keluar darah macam itu, apalagi dia pengen digosokin punggungnya. Ikuto cuma bisa nurut doang, tapi pas giliran si Suju, dia benar-benar kagak kuat. Tak lama Ayane datang lagi dan disitulah si Ikuto diperebutkan sampai dia kehabisan darah macam itu. Ketika mau dikasih minum sama si Suju, dianya udah ada yang membawa. Apalagi kalau bukan Ayane. Ikuto diseret macam itu, kesian bet. Untungnya ada cewek lain bernama Rin yang membuat si Ayane ini terjatuh. Dikira cewek itu kagak bakalan macem-macem, taunya sama anjir. Ini cewek suka sama si Ikuto. Di depannya juga ada cewek lain lagi. Yang ini masih bocah dan kagak mau pula dipanggil bocah. Lalu dia pun dikejar-kejar lagi macam itu. Sampai akhirnya dia udah lemes banget pengen keluar dari pulau tersebut. Orang-orang di sekitarnya macam mengincar si Ikuto semua. Di situ ada cewek lain bernama Chikage. Dia kira dia baik. Taunya Sundere. Di depannya ada lagi pula. Dia kakaknya si Ayane yang mau menyerang, tapi kena si Chikage. Tapi belum sampai situ, dia bawa banyak banget senjatanya. Lalu orang-orang yang lainnya pun ikutan ngejar si Ikuto ini, hingga tak lama si Suju pun datang minta untuk berhenti. Ikuto kagak ngerti kenapa dia dikejar-kejar macam itu. Si nenek memberitahu kalau di pulau ini cuma dia satu-satunya cowok. Dia pun kaget mendengar itu. Dia udah kagak tahan pengen pergi dari pulau tersebut. Terus Ikuto mencoba untuk keluar dari pulau itu dengan sebuah perahu kecil.
Mereka mempersilahkannya buat pergi walaupun udah dikasih tahu juga bakalan bahaya, dia tetap mau pergi. Baru ngucapin salam perpisahan, dia kesedot pusaran air anjir. Itulah kenapa yang ada di pulau itu kagak bisa kemana-mana lagi. Dia menyuruh si Ikuto ini untuk menyerah saja, soalnya kagak mungkin bisa juga kabur. Seketika dia mengingat perkataan bapaknya yang merendahkan usaha si Ikuto. Dia pun mencobanya lagi sampai beberapa kali. Hal tersebut kagak guna sama sekali. Dia masih ngeyel, kagak mau nyerah. Dia udah punya strategi untuk melewati pusaran air tersebut. Tapi itu berbahaya, kata Suju, dan benar saja. Ada ikan paus. Karena mungkin dia kesal, Ikuto melemparnya dengan kayu yang membuat dia marah. Ikuto langsung dikejar-kejar, tapi dia senang bakalan bisa melewati pusaran air tersebut. Ikan paus itu membuatnya terjatuh. Untungnya Suju langsung menolongnya dan menaiki paus tersebut. Paus itu sengaja membuat si Ikuto terjatuh. Kalau masuk ke pusaran air itu bakalan langsung ke dasar laut. Jadi paus tersebut penjaga, supaya kagak ada orang yang terkena pusaran tersebut. Ikuto pun berterima kasih, tapi dia melihat si Suju ini transparan, auto keluar darah lagi dah. Si nenek berpikir dengan adanya Ikuto jadi sesuatu yang bagus buat pulau tersebut. Setelahnya Suju menceritakan dulu ada turnamen mancing mania yang dikhususkan buat laki-laki. Namun saat turnamen ada kejadian tsunami, alhasil semua pria pada meninggal. Jadi itulah kenapa di pulau tersebut kagak ada pria selain Ikuto. Dia mempertanyakan mungkin aja nanti bakalan ada tsunami lagi yang katanya cuma datangnya 100 tahun sekali. Terus si Suju pun ngajak buat istirahat. Tidurnya berdua macam itu, dia pengen mandi dulu. Lantas Ikuto terkejut, dia terima aja dah. Niat mau kabur dari bapaknya biar bebas, malah nyasar ke situ. Tak lama Ayane datang lagi mau mengambil si Ikuto. Tapi Suju kagak membiarkan itu terjadi. Ikuto kagak bisa bergerak karena si Suju ini kagak pakai baju. Ayane yang sosokan akhirnya kalah juga. Tak lama ada orang lain juga, ternyata bukan hanya si Ayane doang yang ke situ, banyak banget cewek-cewek yang lainnya ke sana. Untungnya ada si nenek yang membantu orang-orang itu pada kabur. Ternyata ini emang sebuah kewajaran, mengingat baru kali ini lagi ada pria di pulau tersebut, pasti pada ngiler semuanya. Sekarang si Ikuto itu harus memilih sebenarnya dengan dia yang berada di sana. Hanya pria seorang diri harus menikahi semua cewek atau memilih satu orang saja. Soalnya dia bibit unggul buat menambah populasi penduduk yang ada di sana. Karena belum memiliki pilihan, si nenek membuat turnamen menangkap mempelai pria, yang mana siapa aja yang berhasil bersentuhan dengan si Ikuto maka dia bakalan jadi istrinya. Ikuto kali ini setuju, dia juga bakalan adil, lalu lombanya dimulai. Awal-awal Shirin udah bersiap menangkapnya. Dia udah yakin kalau bakalan bisa menangkap si Ikuto dengan mudah. Tapi si Suju dengan cepat, bahkan ada Ayane aja dia injek kayak gitu. Lalu Rin pun gagal mendapatkan si Ikuto, terus masih ada Chikage yang mendekatinya. Dia berbohong kalau dia kagak pengen nikah sama si Ikuto ini. Jadi dia kagak pegang. Ternyata orang ini masang jebakan, sama si Suju dipindahin jamburnya. Tadinya dia pengen nangkep si Ikuto, malah dia yang ketangkep macam itu. Belum selesai sampai situ, orang-orang makin banyak yang mengetahui keberadaannya. Dan terjadi kejar-kejaran di sana. Si Suju mencoba menculiknya satu persatu, sampai kagak tersisa. Tapi dia kagak tahu kalau di bawahnya sungai. Untungnya dia masih bisa bertahan, tapi ada cewek lain di atasnya. Dia adalah kakaknya si Ayane, yaitu Machi. Dia menawarkan bantuan. Kalau dia sampai memegangnya berarti Ikuto kalah. Ikuto pun memilih untuk lompat aja ke sungai. Suju terlambat dan Ayane masih aja ada di situ. Suju langsung melemparnya dan dia pergi tentunya. Orang itu pengen ditolongin sama kakaknya, tapi Ikuto udah memprediksi kalau ujungnya kagak bagus.
dan benar saja air terjunnya tinggi banget. Suju langsung melompat juga, tapi si bocah mengambilnya dengan burung. Ayane juga memanggil hewan peliharaannya, namun itu burung kagak bisa terbang, kocak banget dah. Ikuto kira dia bakalan selamat, taunya kaget ketika melihat ke bawah. Tentunya dia ketakutan dan lepas dari cakar burungnya. Lalu dia mendarat di hutan bagian timur yang terkenal berbahaya. Suju langsung ke sana karena bahaya banget, ada tumbuhan pemakan daging. Dan yang terpenting ada penunggunya. Awalnya Ikuto kagak tahu kalau itu tempat berbahaya. Tapi tak lama ada tumbuhan memakannya. Auto panik dah dia. Tapi Ikuto menghajar tumbuhan-tumbuhan tersebut sampai pada ketakutan. Terus tiba-tiba aja ada yang besar datang. Awalnya dia seram. Tapi pas keluar cuma panda doang. Ikuto salahnya bilang panda itu imut. Dia langsung marah digituin. Untungnya ada si Suju datang. Dia udah memberikan pertolongan, tapi kalau Ikuto memegangnya, dia bakalan kalah. Tak lama si panda udah bersiap lagi. Ikuto langsung menghalanginya dan dia terlempar seperti itu, yang membuat yang lainnya menemukan si Ikuto lagi. Ayane yang baru aja napas keinjek-injek lagi dan baru tahu kalau ada lomba nangkep pria. Ikuto diem di atas pohon. Lombanya belum selesai karena mataharinya belum tenggelam. Pas para cewek mau pada naik, ada sebuah racun yang membuat yang lain pada tidur. Lalu Ayane kini ikut campur dan membuat si Ikuto terbius. Ikuto belum diapa-apain sama si Ayane. Ayane pengen bertarung dulu sama si Suju. Lalu dia membuat si Suju ini tertidur. Ikuto aneh aja kenapa dia ribut terus sama si Suju. Katanya dalam turnamen dia selalu kalah. Tapi kali ini dia udah yakin bakalan menang. Namun Ikutonya udah bisa bergerak. Ayane mendekati dan mau menangkapnya. Ikuto pintar melemparkan bantal ke arah laut yang membuat dia salah tangkap. Berbarengan dengan mataharinya udah terbenam, berarti dia menang. Kata si nenek, Ikuto udah kalah. Dia kagak ngerti kalahnya di mana. Si nenek memutuskan si Suju pemenangnya. Si nenek yang dari tadi mantau melihat detail kecil. Kalau si Ikuto memegang opai si Suju ketika bertemu panda tadi. Dari situ si nenek mempercayakan kepada si Ikuto untuk membuat cucu yang banyak. Tapi Suju malah menolaknya. Karena syarat nikah itu harus saling mencintai. Jadi dia mengembalikan kembali ke si Ikuto yang mana yang dia pilih. Pada akhirnya Ikuto kagak bisa pulang. Tapi lomba yang harusnya dibuat untuk kagak ribut lagi malah jadi kagak ada gunanya. Singkat cerita, Ikuto sedang mencuci muka di sungai. Datang Suju yang memberikan handuk kepadanya, lalu mengajaknya buat sarapan. Dia berpikir kalau inilah yang dilakukan oleh suami istri. Tapi dia sadar kalau Ikuto cuma preloader atau numpang doang intinya. Si Suju mempertanyakan apa yang dia bawa. Suju kagak tahu sama sekali HP. Dia lebih baik ngomong langsung daripada komunikasi jauh. Terus mereka sarapan. Semenjak dia tinggal di sana, Ikuto makannya banyak banget. Karena dengan makan energinya bakalan maksimal. Lalu si Suju ini mau mengambil air dulu di sumur. Ikuto sebagai penumpang pengen membantunya. Masa iya dia kalah sama perempuan? Pas Ikuto membantunya nampak dia sok kuat macam itu. Padahal ini sudah kebiasaan si Suju setiap hari. Dia masih kagak mau kalah sama cewek. Lalu tak lama datang Shirin yang membawa air di gentong gede banget. Tentu dia kaget melihat kekuatan Shirin. Gak aneh kalau dia disebut orang terkuat di pulau itu. Ikuto sebagai lelaki merasa jatuh banget. Dia kagak mau kalah dan membawa semua airnya. Yang endingnya dia terjatuh macam itu. Tak lama ada yang datang. Yang ternyata itu adiknya Shirin yang menyukai Shirin sendiri. Dikira baik itu bocah, nyatanya setelah itu Ikuto melakukan kegiatan yang sering Suju lakukan setiap hari yang ditutup dengan memotong kayu. Dia mulai merasakan kenikmatan tinggal di situ hanya dengan minum air yang dia bawa tadi. Sebenarnya ini baru dimulai. Udah saatnya si Suju ini pergi bekerja. Ikuto kaget dong, ternyata masih ada yang lain.
Dia udah benar-benar meremehkan si Suju, apalagi kerjaannya itu kagak kaleng-kaleng, luas banget. Hari ini dia mau memanen ubi jalar. Ikuto bakalan ikut bantu. Dia dari TK udah diajarin, bahkan ikut lomba juga. Pas dia coba cabut, kagak bisa. Suju udah memperingatinya untuk kagak sendiri, tapi dia keras kepala. Sampai beberapa kali mencoba kagak ada hasilnya. Terus ketika mereka menariknya berdua, baru berhasil. Ubinya itu kagak normal, anjir, gede banget. Katanya itu masih kecil dari biasanya. Ternyata bukan hanya ubi yang gede, semuanya pada gede macam itu. Lalu mereka berdua kerja memotong bulu domba. Bulat-bulat gitu di kata domba. Nah, salahnya si Ikuto kagak konsentrasi, jadi salah ngegunting dah. Lalu dia diserang macam itu. Selanjutnya memancing ikan. Ikannya bukan kaleng-kaleng, udah macam naga coy. Terus memerah susu sapi. Nah, dia kira udah selesai. Di depan sana ada Chikage dan Yukino yang mengajak buat memetik jamur. Ternyata belum selesai. Sesampainya di sana, bentar. Kayak pernah lihat bentuknya, tapi ya udahlah ya. Ikuto mencoba untuk ikut-ikutan panen. Dan yang terjadi karena sok tahu dia dimakan sama jamur tersebut. Tapi dikeluarin lagi yang membuat jamur itu mati. Ternyata ada jamur asli sama palsu. Dia tidak bisa membedakan mana yang asli dan palsu. Dia cobain lagi dan kagak berhasil juga. Dia harusnya kagak minta bantuan, yang ujungnya minta bantuan juga sama si Suju. Gimana cara ngebedainnya? Dia ngasih tahu kalau jamurnya mengkilap dan agak bau asam. Ikuto dapat yang hitam banget, tentunya salah. Yukino nyuruh coba pakai menyatukan dia dengan alam. Tetap aja gagal juga. Kesempatan buat salah si Ikuto ini 100%. Dia harusnya dibalikin. Harus nyari yang palsu yang mana. Alhasil Ikuto mencoba cara tersebut. Ternyata gagal juga. Mereka berdua udah kagak yakin sama si Ikuto. Bahkan mustahil. Dengan mengatakan mustahil aja si Ikuto ini marah banget kalau ada yang bilang begitu. Tapi emang faktanya begitu, dia beberapa kali mencoba pun percuma. Tapi ada positifnya juga. Jamur palsunya jadi mati semuanya. Hewan si Yukino juga bisa nyari cacing makanannya yang lebih berguna dibandingkan si Ikuto. Dia langsung kena mental dan merenung sendiri. Tak lama ada Shirin datang, bawa kayu gede macam itu. Dia curhat kalau Ikuto kagak bisa apa-apa tinggal di sana. Ini kesempatan bagus buat ngeluluhin hati si Ikuto. Cuma dianya malu-malu begitu, malah dikasih opainya macam itu. Auto dah dia. Untungnya yang lainnya pada datang. Rin sangat ketakutan sama hewan menggeliat, terutama cacing. Di situ Yukino ngisengin si Rin ini sampai Ikuto harus menolongnya. Akhirnya semuanya selesai. Suju terkesan si Ikuto ini tidak takut sama cacing, padahal dia takut sama yang gede-gede. Setelah melihat kejadian hari ini, Ikuto sebagai freeloader sangat kagak berguna. Tapi bagi Suju, dengan kedatangan dan kehadiran si Ikuto ini membuatnya senang. Soalnya yang hidup sendiri di pulau itu cuma si Suju. Yang lain mah pada punya keluarga. Jadi sedang aja kalau pulang ke rumahnya ada seseorang. Ikuto pun lega, lalu mereka pulang. Besoknya tentunya setelah kuli biasanya pegal-pegal dan encok. Itu yang sedang Ikuto rasakan sekarang, apalagi dia so jago banget. Di sisi lain Ayane lagi nyapu di depan rumahnya. Di situ dia istirahat dulu dan menikmati kue yang ada di sana. Ayane pengen cepet-cepet ngebersihin semuanya. Tapi dia melihat kalau kue yang dia makan itu punya kakaknya. Dia auto ketakutan. Si Ikuto dan Suju mau pergi ke sebuah kuil yang jauh di atas sana. Ikuto melihat ke bawah aja udah serem banget. Lalu Suju memberikan lobak yang dia bawa tadi ke emaknya si Ayane. Tak lama Machi datang yang langsung mendekatinya. Dia ada masalah sama adiknya. Si Ikuto baru tahu kalau Ayane adalah adiknya si Machi. Suju kagak melihat emaknya si Machi yang katanya lagi bikin mame daifuku. Lantas si Suju langsung kegirangan, soalnya itu makanan kesukaannya. Machi ada misi buat si Suju. Kalau dia berhasil menemukan si Ayane, dia bakalan ngasih 20 mame daifuku. Dia langsung auto menerimanya. Lalu dia pun membuat sebuah jebakan di sana, terus memancing si Ayane dengan menyebutnya berdada rata.
Ayane langsung beneran datang dong dan marah-marah. Tapi itu orang malah ngedeketin si Ikuto. Terus Suju langsung menjalani jebakannya. Ayane masih bisa lari menggunakan hewan peliharaannya dan membawa si Ikutonya juga. Kini Ikuto juga harus ikutan. Di situ Ikuto menyarankan untuk menyerahkan diri saja. Tapi katanya kakaknya itu sangat galak, suka dijadikan Ayane ini kelinci percobaannya. Tak lama si Suju udah ada di depan. Suju udah macam kesurupan kalau udah denger Mame Daifuku. Si Ayane mempunyai rencana yaitu menyuruh si Suju untuk mencari kelemahan si Machi. Kalau bisa dia bakalan ngasih 30 makanan kesukaannya. Suju langsung setuju dan akan langsung menanyakannya kepada si Machi. Sementara itu si Ayane nanyain ke Shirin, dia menyarankan untuk menemukan seekor binatang gitu. Belum apa-apa si Ayane ini udah ngegas aja padahal binatangnya itu berbahaya. Lalu dia nanyain ke si Chikage dan Yukino, nampak kagak ada hasilnya. Tak lama kemudian datang si Suju, dia udah nanyain ke si Machi katanya. Nampak masih belum tahu kelemahannya di mana. Di situ si Ayane ngomongin si Machi yang udah berumur 18 tahun. Belum juga nikah. Soalnya di situ nikahnya umur 14, entah nikah sama apaan. Padahal di situ kakaknya ada di belakangnya. Dia sakit hati diomongin kayak gitu sampai kagak bisa bergerak. Suju sengaja membawa kakaknya ke sana biar cepat selesai masalahnya. Yang pasti dia dikasih 50 sama si Machi, makanya dia mau membawanya ke situ. Si Machi udah kagak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi itu adiknya bandel banget sampai akhirnya kakaknya itu mengeluarkan roh dan menghabisinya. Besoknya si Suju dan Ikuto lagi nyari kayu bakar. Tak sengaja si Suju terjatuh mengenai patung yang katanya memiliki roh di dalamnya. Dia bisa kena kutukan, udah menghancurkannya. Ikuto sendiri kagak peduli walaupun udah ada sejarahnya juga. Dia kagak percaya dengan setan atau sebagainya. Lalu dia menyusunnya kembali tapi terbalik. Malam harinya ketika mereka makan, Suju masih penasaran apa benar si Ikuto kagak takut sama gituan. Dia dengan percaya diri kalau dia kagak takut. Tak lama di belakangnya ada arwah gitu yang membuat si Suju ketakutan. Sampai pagi hari si Ikuto ini kagak bisa tidur gara-gara si Suju. Dia jadi ketakutan macam itu padahal si Ikuto lagi ngambil air. Ayahnya yang bandel ngisengin si Suju dengan menakut-nakutinya. Ini semakin parah jadinya. Dikala lagi panik ini malah ngajak nginep coba. Malam harinya juga si Suju makin jadi kagak tenang. Ayahnya di luar udah mau jahil lagi sama si Suju. Si Suju memberitahu si Ikuto dulu sewaktu ada emaknya dia kalau ketakutan suka dihibur. Nah sekarang dia kalau ketakutan suka sedih ditambah takut jadi campur aduk. Kagak ada yang menghiburnya. Ikuto mencoba menenangkannya walaupun dia kagak mirip emaknya, tapi dia sekarang ada di situ menemaninya. Ketika si Ayane akan beraksi, ada arwah jahat di belakangnya, langsung kenok dah dia. Sedangkan rohnya itu udah ada di dalam sana. Dikira apaan, malah rohnya kagak seseram yang Ikuto kira. Ayane sok-sokan mau melawan yang ujungnya kenok juga. Terus Ikuto yang diremehkan dia bisa membuat roh tersebut menyerah. Dia memberitahu roh tersebut untuk kagak mengganggu orang lagi. Semakin banyak ditakutin roh itu makin jahil. Gara-gara ada Ikuto roh tersebut jadi jinak seperti itu. Dan pergi dengan tenang. Ini orang berdua masih ketakutan. Apalagi kaburnya cepet banget. Saatnya Ikuto bakalan tidur dengan nyaman. Namun malamnya roh itu malah balik lagi. Oke mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Bila anime ini mau dilanjutkan silahkan like yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye bye.